Kisah bermula dari memperlihatkan seorang laki-laki parubaya yang bernama Shawn Rudy. Shawn sangat suka sekali dengan sebuah tantangan. Sudah banyak challenge yang ia lakukan, seperti berdiam diri di tong sampah hingga truk pengangkut datang, skating di musim dingin tanpa menggunakan busana, menempati bagasi mobil yang digunakan untuk ngedrift, hingga melempari polisi dan mencacinya, yang oleh karena itu menyebabkan akun YouTube dan live feed-nya ditangguhkan dan membuatnya tidak bisa live selama 6 bulan. Dan kini ia akan memulai live-nya kembali dengan hal yang paling ia benci dalam hidupnya, yaitu mistis. Shawn akan memulai challenge-nya dengan menghabiskan waktu 1 malam sendirian di rumah angker yang sudah tidak dihuni selama 60 tahun lamanya. Dan konon rumah tersebut merupakan rumah terangker yang ada di Amerika Serikat milik almarhumah Milder. Sebelum memulai aksinya, Shawn mempersiapkan perlengkapan western dukun berupa agar acaranya semakin menarik dan mendapat banyak perhatian. Sebelum masuk ke rumah tersebut, ia pun membuang busi mobil untuk meyakinkan para viewers bahwa hal yang dilakukannya tidak main-main. Ia sadar bahwa apa yang dilakukannya merupakan hal bodoh, dan ini menjadi awal di mana ia tidak pernah sungguh sendirian saat menyiarkan acara. I've done a lot of stupid things before, but I've never been completely alone while doing them. In 1880, by a wealthy Mormon pioneer for his social outcast daughter, a poet named Mildred Pratt. Pintu masuk rumah tersebut sudah dipaku dan dihalangi oleh kawat berduri yang mengisyaratkan kepada siapapun untuk tidak memasuki rumah ini. Singkat cerita, Shawn pun sudah memasukinya. Entah sebuah kenekatan atau kebodohan yang telah mempengaruhinya, Shawn pun mengunci pintu dengan gembok yang dibawanya, lalu membuang kunci tersebut ke bawah saluran pembuangan. Dalam vlognya, ia mengatakan bahwa hal tersebut dilakukannya untuk melindunginya dari dirinya sendiri. Tak lupa, Shawn sudah menyediakan peta rumah ini yang ia ambil dari berbagai sumber di internet. Ia memulai aksinya dengan mengunjungi kamar tidur milik almarhumah Milder, dan Shawn pun memasang GoPro-nya untuk memantau pergerakan di kamar tersebut. Lalu ia menceritakan histori kelam kamar tersebut tentang seorang laki-laki bernama Max bermimpi dengan mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, Max terbangun dan melihat pria yang sangat tinggi tengah mengawasinya dari sudut utara kamarnya. Saking tingginya makhluk tersebut sampai ia tidak bisa melihat wajahnya, dan makhluk tersebut selalu membisikkannya tentang air kolam tenang. Dan setelah 1 tahun berlalu, Max pun ditemukan tewas di dalam kamar dalam kondisi sedang tertidur. Setelah kematian Max yang janggal, tim paranormal pun datang ke kamar itu dan mengambil sebuah foto sudut utara kamarnya, yang konon di sudut utara kamar tersebut terdapat makhluk yang selalu mengawasi Max. Lalu tiba-tiba setelah itu, Shawn pun memutuskan untuk naik ke lantai atas dan memeriksa setiap ruangannya. Tak lupa ia pun memasang kamera GoPro-nya di setiap ruangan untuk memantau jika suatu saat terdeteksi adanya pergerakan yang tidak diinginkan. Pretty creepy, right? Lalu sampailah ia di suatu kamar yang tidak memiliki rekam jejak aktivitas mistis seperti kamar-kamar lainnya, lalu menjadikan kamar tersebut sebagai base camp-nya selama ia bermalam. Di dalam kamar itu, Shawn menemukan sebuah lemari. Ia pun langsung memeriksa dan menemukan sebuah lukisan yang entah apa arti dari lukisan itu. Lalu ia pun mencueki lukisan itu dan melanjutkan memasang lampu di kamar untuk mencukupi penerangan dalam ekspedisinya malam ini. Lalu Shawn pun menceritakan sedikit kisah tentang almarhumah Milder menjadi yang pertama dari banyaknya kasus bunuh diri di rumah ini. Beberapa tahun setelah kematian Milder, 11 orang meninggal di rumah ini. Sebelum akhirnya rumah ini pun ditutup pada tahun 1956. Okay, back to the shocking conclusion of the Mildred saga. After writing each other letters for 2 years, Lars asked Mildred to marry him and move to Boston. Di tengah dirinya yang sedang terdiam, para viewers pun ramai berkomentar di kolom chat tentang kamera yang menangkap suatu pergerakan samar. Shawn yang aslinya ketakutan pun meyakinkan dirinya bahwa itu adalah trik Photoshop yang dikirimkan oleh viewersnya. Untuk memastikannya, Shawn pun memutar ulang rekaman tersebut. Let's go there.
Tentu saja hal yang barusan ia lihat membuatnya panik. Pasalnya, dalam seumur hidupnya ini adalah kali pertamanya Shaun berurusan dengan hal mistik. Demi memenuhi keinginan para viewers yang memaksanya untuk memeriksa, Shaun pun menyanggupinya dan memberanikan diri untuk memeriksa ruangan sebelah yang dimasuki bayangan tadi. Demi melancarkan aksinya, ia pun membawa perlengkapan dukunnya dan tidak lupa meminta semangat dari para viewers untuk menjadi booster dalam menyelesaikan misinya. Ia adalah Chrissy, seorang viewer setia yang selalu menonton dan menantikan acara live Shaun ketika akun YouTube-nya ditangguhkan selama 6 bulan. Ketika Chrissy mengetahui Shaun sedang mengadakan live di sebuah rumah angker, yang dimana sudah pasti banyak artikel telah mengangkat berita terkait lokasi yang membuatnya dapat menemukan Shaun. Chrissy mengungkapkan bahwa ia menyusuri jalan yang gelap gulita hanya untuk menyapa Shaun secara langsung. Demi meyakinkan Shaun, Chrissy pun memberinya ide untuk mengadakan sebuah voting sekaligus untuk meramaikan acara Shaun. Apakah Chrissy harus menemaninya atau pergi? Setelah mengadakan vote singkat itu, ternyata viewers pun menginginkan Chrissy untuk tetap berada bersama Shaun. Dan Shaun pun memberinya satu kamera GoPro untuk dipasangkan di kepalanya. Kini keberanian Shaun pun bertambah karena hadirnya Chrissy, yang membuatnya berniat untuk mengunjungi kamar di bawah tempat manusia tinggi itu dikabarkan. Sesampainya mereka di sana, tiba-tiba saja Chrissy berteriak karena mendengar sesuatu. Shaun dengan keberanian yang dipaksakannya pun mencoba untuk mengecek tempat tersebut. Di balik baju lusuh bergantungan karena termakan usia, Shaun menemukan sebuah lubang. Setelah diselidiki, ternyata lubang tersebut merupakan jalan yang disembunyikan. Sebuah lorong yang membawa mereka ke sebuah ruangan rahasia, tempat di mana almarhum Mulder menyimpan suatu peti. Di dalam peti tersebut tersimpan sebuah baju berwarna coklat dan sebuah kotak serta sebuah buku kecil yang sepertinya sengaja disembunyikan. What is this? Mildred Pratt. This must be her journal. Sekeluarnya mereka dari tempat rahasia itu, viewers pun meminta Shaun untuk memutar wheels. Wheels pun diputar oleh Chrissy dan mengarah ke tulisan Spirit Board. Spirit Board. Lalu mereka pun memainkan papan tersebut yang katanya dapat mengungkap suatu kejadian mistis tersembunyi. Di tengah permainan, Chrissy pun menyampaikan sebuah ide. Shaun diminta untuk mengikuti ucapannya. Ia mengatakan bahwa ini merupakan sebuah persembahan bagi mereka yang matinya tidak tenang dan juga dapat menaikkan kepercayaan para viewers. Shaun yang awalnya menolak pun kini bersedia mengikuti idenya. Repeat after me. Honke. Ego TV. Anima mea. Pokrai. Setelah Shaun mengikuti ucapan Chrissy, tiba-tiba saja terdengar seperti suara benda jatuh. Berbarengan dengan itu, sensor kamera yang berada di ruangan kamar mandi pun seperti menangkap sebuah pergerakan. Shaun yang bermental tempe pun meminta Chrissy untuk mengecek ruangan tersebut yang berada di atas. Ketika Shaun sedang mengamati langkah Chrissy, tiba-tiba saja What was that? Did that just move? ya, hal tak terduga pun terjadi bersamaan. Shaun yang melihat kejadian tersebut pun langsung bergegas menyusul Chrissy dan Chrissy! Lies? What the F is wrong with you? Shaun pun memarahi Chrissy habis-habisan. Pasalnya, Shaun telah menahan rasa takutnya mati-matian setelah apa yang dialaminya barusan di bawah. Tak sampai di situ, hal tak terduga pun datang bertubi-tubi. Kali ini, Shaun diserang oleh Chrissy dengan menggigit lehernya, yang tanpa sengaja, ia pun menikam Chrissy menggunakan patahan kayu yang diambilnya secara random. Oh shit! Shaun yang terserang rasa panik luar biasa pun berusaha berinteraksi dengan viewersnya dengan menjelaskan bahwa kejadian yang barusan adalah murni kecelakaan dan ia bersedia untuk menyerahkan diri. Lalu ia pun berjalan untuk memeriksa kondisi Chrissy yang barusan dihajarnya.
Dan Chrissy sudah tidak ada di tempat tersebut. Lalu Shaun pun langsung mengecek rekaman video untuk mengetahui kemana Chrissy pergi. Namun, ia pun tidak menyangka dengan apa yang pertama kali dilihatnya. Ya, itu adalah arwah Mulder yang sebelumnya digadang-gadang menjadi penunggu rumah ini. Mengetahui hal tersebut, Shaun pun langsung bersembunyi di lemari pakaian sambil membacakan komentar yang diharapnya ada sebuah ide dari viewers yang bisa menyelamatkan dan mengeluarkan dirinya dari situasi saat ini. Ada seorang viewers yang mengiriminya sebuah video yang dimana di dalam video seorang anak kecil indigo mengatakan bahwa simbol yang dilihatnya di dalam lemari bernama Hamsa, sebuah simbol kuno yang digunakan untuk menangkal roh jahat di dalam rumah ini. Lalu ada komentar lain yang memintanya untuk segera pergi dari tempat tersebut dengan cara terobos aja lah anjing ah. Dengan mempertimbangkan semua komentar yang ada, ia pun akhirnya memilih dengan menerobos melewati arwah Mulder yang sedang tergantung, karena hanya opsi itulah yang bisa dilakukannya dengan mudah, mengingat kondisinya saat ini yang sendirian. Ya, tiba-tiba saja sosok Mulder menampakkan dirinya dan menyerang Shaun yang tengah ingin kabur dari rumah ini. Namun entah physical attack apa yang digunakannya sampai Shaun bisa mendorong hantu hingga terguling ke bawah tangga. Di persembunyiannya, Shaun membuka sebuah kotak yang didapatkannya di ruang rahasia. Betapa terkejutnya ia saat melihat sebuah foto usang, yang di sini Shaun baru menyadari bahwa Chrissy yang menemaninya sedari tadi adalah Mulder. Lalu Shaun pun memutuskan kembali ke atas tempat ia menyimpan perlengkapannya untuk bersembunyi. Di kolom komentar, ia mendapati kiriman video oleh Profesor Latin dari Universitas Brown yang menjelaskan bahwa Shaun telah ditipu oleh Chrissy pada saat memintanya untuk mengikuti ucapannya, yang ternyata kalimat tersebut adalah sebuah rapalan mantra penyembahan untuk bersedia memberikan jiwa dan kehendaknya kepada iblis. Shaun, that woman lied to you. What? This is the actual translation of what you said. I give thee my soul and forfeit my will. Oh no. I'm sorry, Shaun. Guilty! Shaun akhirnya bisa keluar dari rumah tersebut. Namun ia tidak bisa pergi kemana-mana karena harus mencari busi mobil terlebih dahulu yang ia buang di awal film. Yes. Yes, yes, yes. Singkat cerita, tiba-tiba saja Shaun dikejutkan dengan kehadiran seorang polisi di tempatnya yang langsung disambut hangat oleh Shaun. To get out of here fast. Where's your car? I don't see your car, man. I don't like it when you hurt people, Shaun. No. You really shouldn't hurt people, Shaun. Ternyata polisi tersebut adalah hantu lain penghuni rumah ini yang datang untuk membunuh Shaun. Lalu ia pun bersembunyi di dalam mobil dan menemukan fakta lewat kolom komentar bahwa polisi tersebut adalah Max, salah satu korban bunuh diri di rumah ini. Setelah itu, ada seorang netizen yang mengaku sebagai mantan pengasuh di rumah ini dan menceritakan bahwa arwah Mulder kerap kali mengganggu penghuni rumah dengan tujuan untuk menjadikan prajuritnya dengan membawa arwahnya ke alam baka agar Mulder semakin kuat. Nenek itu juga bercerita bahwa untuk meredam kekuatan Mulder diperlukan sebuah ritual pengorbanan daging. Shaun yang tidak paham dengan perkataan si nenek pun mengingat bahwa ia pernah menemukan sebuah buku catatan di ruang rahasia bawah tanah dan menemukan sebuah lembar catatan yang sayangnya catatan itu berbahasa Latin, sehingga ia memerlukan laptopnya untuk bisa mengartikan tulisan tersebut. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah laptopnya masih tertinggal di ruang atas, yang oleh karena itu mau tidak mau, berani tidak berani, ia pun seperti memantapkan diri untuk masuk kembali ke dalam rumah dengan mempersiapkan peralatan dukunnya. Ya, walaupun cara yang digunakannya terkesan agak konyol, mengingat hantu tidak bisa dibunuh menggunakan benda fisik biasa. Berkat bantuan viewers setianya yang sudah menerjemahkan tulisan Latin tersebut,
dapat mempermudah Shaun untuk langsung menggambar seperti gambar yang ada pada lembaran. Sekarang, Shaun hanya tinggal memancing arwah Mildred untuk bisa berdiri di atas gambar. Untuk bisa menjalankan aksinya, Shaun pun terpaksa mencari Mildred. Namun untuk sampai menemui Mildred, Shaun harus dihadapkan dengan sosok seorang anak kecil yang berfisik aneh dan sosok hantu tinggi yang sering berdiam di pojok ruangan. Alhasil, ia pun harus kembali bersembunyi. Namun ketika sedang bersembunyi, tiba-tiba saja lampu ruangannya mati, yang membuatnya tidak bisa melihat apa-apa. No. Sean, I want you to meet someone. Ternyata Shaun sudah dirasuki, yang membuatnya ingin melakukan bunuh diri terus-menerus. Akan tetapi, dengan tekadnya yang kuat, Shaun berhasil untuk mengambil alih kembali pikirannya. Singkat cerita, ketika ia sedang memancing Mildred untuk menampakkan diri, tiba-tiba Put your hands! Gotcha! Shaun tak mengira bahwa Mildred akan menampakkan dirinya secepat ini. Dan keanehan lain pun diperlihatkan dalam scene ini, di mana sosok hantu dapat dilukai oleh sebuah benda hingga tak sadarkan diri. Hantu pingsan. Yaudah weh, sok lanjut. Lalu ia pun memasangkan headcam di kepala Mildred untuk memantau pergerakannya. Tak berselang lama, Mildred pun siuman dan bergerak mencari Shaun. Surprise, bitch! Lagi. Mildred berhasil diprank oleh Shaun yang langsung memukulnya menggunakan bangku hingga pingsan. Shaun pun menyeret dan mengikatnya menggunakan solatip, lalu memulai ritual pemindahan kekuatannya. The power of my will, my words, my passion, my ambition, and my authority! Karena Mildred hanya diikat menggunakan lakban yang membuatnya bisa lepas dengan mudah. Kini giliran Shaun yang terkena ghost attack, merasa tidak memiliki kesempatan untuk menang, lalu Shaun pun kabur menghindari Mildred. Di tengah pelariannya, Shaun menemukan potongan jari telunjuk Mildred yang membuatnya teringat kepada ucapan viewersnya yang mengatakan bahwa untuk menjalankan ritual dibutuhkan pengorbanan daging sebagai persembahan. Lantas Shaun pun memiliki ide untuk melakukan ritual pengorbanan daging tersebut dengan memotong jari telunjuknya dan ya, setelah memotong jari telunjuknya, Shaun pun berhasil mengambil kekuatan Mildred, sang hantu yang sedari tadi menerornya. Lalu Mildred pun tersedot ke suatu dimensi dan mengembalikannya ke alam baka. Setelah semuanya selesai, Shaun pun berbicara kepada viewersnya bahwa dirinya telah menyelesaikan challenge yang diberikan, di mana mereka semua mengucapkan selamat atas keberhasilannya dan terus tegar menghadapi situasi yang sangat tidak masuk akal ini. Akan tetapi tiba-tiba Shaun tidak menyadari bahwa setelah dirinya merebut kekuatan Mildred, bukan berarti ia bisa pergi dari tempat ini begitu saja. Namun ada hal besar yang harus dibayarnya dari hilangnya sosok Mildred yang membayanginya, yaitu menjadi tuan baru dari semua hantu yang dulu menjadi korban Mildred, dengan terus berada di rumah ini untuk selamanya. Dan Shaun akan dikenang sebagai seorang streamer pertama di dunia yang terkenal bukan hanya di dunia maya, namun di dunia mistik juga. Ada banyak sekali adegan yang kurang masuk akal dalam film ini, dan ternyata Deadstream ini merupakan film bergenre horor komedi. Walaupun bergenre komedi, film horor western dengan mudah mendapatkan perhatian dari para pencinta film dengan jump scare sebagai ciri khasnya. Akan selalu ada momen di mana rasa puas dan cukup menjadi part yang sangat berharga, tidak memaksakan apalagi sampai menyulitkan diri. Karena dalam hidup, ketenangan dan kenyamanan adalah hal yang lebih utama dan patut menjadi konsumsi untuk menjadi diri yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe untuk membantu kami mengembangkan channel ini agar lebih semangat lagi membuat konten review film seru lainnya. Untuk kalian yang sedang berjuang, semoga Tuhan selalu beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Terima kasih dan sampai jumpa.